Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini, gua akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Mas Asep 22. Sebelum kalian lanjut ke ceritanya, atur posisi Anda senyaman-nyamannya dan periksa sekeliling kalian. Tumbal Pesugihan. Kejadian ini terjadi pada tahun 1997 di Indramayu, tepatnya di Kecamatan Kroya. Pada saat itu aku masih kelas 5 SD. Awal cerita, ketika aku pulang sekolah, aku melihat ibuku berada di teras rumah Siti bersama beberapa tetangga yang lainnya. Siti adalah teman sekelasku sekaligus tetanggaku. Rumah kami hanya berjarak 2 rumah saja. Lagi ngapain, Bu? Tanyaku kepada ibuku. Lalu ibu pun menoleh ke arahku dan berkata, kamu sudah pulang? Siti lagi sakit, ibu mau jenguk, ucap ibuku. Pantesan saja tadi pagi Siti tidak pergi ke sekolah, ucapku dalam hati. Aku pun segera melanjutkan pulang ke rumah tanpa menghiraukan Siti yang katanya sedang sakit. Oh iya, di rumah aku hanya tinggal bersama ibuku, jadi kami hanya berdua saja. Menjelang sore, aku melihat beberapa tetangga masih berada di rumah Siti. Sepertinya sakit Siti lumayan parah, sampai banyak yang datang ngejenguk. Karena penasaran, aku pun masuk ke dalam rumah Siti. Ternyata si Siti sedang berbaring seperti orang tidur di ruang tengah. Beberapa tetangga yang hadir pun duduk mengelilingi Siti. Rupanya ibuku juga pun masih berada di situ, duduk bersama para tetangga yang lain. Lalu aku menghampirinya untuk menanyakan keadaan Siti. Siti sakit apa sih, Bu? Kok banyak orang yang jenguk? Ucapku dengan polosnya. Lalu ibu menoleh ke arahku dan berkata, Ibu tidak tahu, kok kamu belum mandi? Ini udah mau maghrib loh, kamu siap-siap ke masjid sana. Ucap ibuku seolah menyuruh pergi dari situ. Aku pun segera melangkahkan kakiku menuruti perintah ibu. Namun beberapa langkah aku beranjak, tiba-tiba aku mendengar suara Siti meraung. Karena kerasnya suara raungan itu membuat aku terloncat karena kaget. Lalu suara raungan itu berubah menjadi tawa terkekeh yang menyeramkan. Sedangkan para tetangga yang mengelilingi Siti pun dengan sigap menahan badan Siti yang meronta-ronta seperti bukan pertama kalinya mereka melakukan hal itu. Serem amat, pikirku. Ini sih lebih mirip orang kesurupan daripada orang sakit, ucapku dalam hati. Karena aku merasa takut, aku pun lari saja pulang ke rumah. Setelah selesai sholat isya, aku pun pulang dari masjid. Masih saja aku terbayang wajah Siti yang menyeramkan tadi. Ibu pun sepertinya masih di rumah Siti karena di rumah tidak ada siapapun. Seram rasanya sendirian di rumah. Lalu aku memutuskan untuk ke rumah Siti menyusul ibuku. Meskipun aku merasa takut, tapi setidaknya aku di sana ada banyak orang. Aku melihat teras rumah Siti diterangi lampu Petromax karena memang pada tahun itu belum ada listrik di kampungku. Di ruang tamu pun ada Petromax, setidaknya ada 4 lampu Petromax dari teras sampai dapur. Aku melihat ibuku sedang duduk di situ dan aku pun duduk di sampingnya berharap Siti segera sembuh agar kami cepat bisa pulang ke rumah. Selang beberapa saat setelah aku duduk, tiba-tiba Siti kembali meraung. Diiringi dengan padamnya semua lampu Petromax secara bersamaan. Suasananya pun mendadak menjadi gelap gulita. Kembali tawa kerkekeh seram itu terdengar dari mulut Siti. Kali ini diiringi dengan bau wangi kemenyan yang semerbak entah dari mana asalnya. Jantungku dag-digdug serasa mau copot. Lalu aku melihat seseorang menyalakan lampu minyak. Orang itu seakan mengamati sekeliling, melihat para tetangga yang sedang menahan badan Siti yang lagi meronta-ronta. Orang itu adalah pamannya Siti. Lalu dia menghampiriku dan menyuruh untuk memanggil Kang Karsim. Kang Karsim adalah seorang dukun kampung yang konon katanya tahu seluk-beluk dunia gaib. Sebenarnya aku tidak mau, tetapi ibuku pun mengangguk seolah menyuruhku. Dengan rasa berat hati, aku pun berlari dari rumah Siti ke rumah Kang Karsim. Singkatnya, aku telah sampai di rumah Kang Karsim dan menjelaskan keadaannya.
Lalu kami pun bergegas menuju rumah Siti kembali dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, aku masih ingat aku mencium wangi kemenyan yang sama persis dengan yang di rumahnya Siti. Lalu secara tiba-tiba Kang Karsim menghentikan langkahnya. Belum sempat aku bertanya ada apa, aku melihat Siti berjalan berlawanan ke arahku. Aku melihat tangannya digandeng oleh seorang wanita mengenakan kebaya berwarna hijau yang mukanya ditutupi oleh rambutnya. Sepertinya mereka tidak melihatku karena mereka berjalan dengan menundukkan kepala. Lalu dengan refleks aku panggil dia. Siti, Siti. Tiba-tiba saja Kang Karsim menutup mulutku dengan tangannya. Lalu dia menarik tanganku melanjutkan perjalanan. Ternyata Siti telah meninggal dunia ketika kami sampai di rumahnya Siti. Siti meninggal dunia dengan keadaan lidah menjulur keluar dan mata yang melotot. Lalu tidak lama dari semeninggalnya Siti, gosip yang beredar bahwa Siti telah dijadikan tumbal pesugihan oleh keluarganya. Keluarga Siti pun pindah rumah setelah beberapa minggu kematian Siti. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita pendek kali ini. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa mengecek playlist kami. Di sana kami sudah menyiapkan beberapa judul cerita untuk disajikan kepada kalian para pendengar. Dan sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.